Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Lutfia Melani dari Prodi S1 Kebidanan semester 3 tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai evidence base terkait asuhan prakonsepsi dengan subpokok bahasan masa prakonsepsi. Asuhan prakonsepsi merupakan bagian dari upaya preventif dan promotif yang menjadi tombak untuk menghilangkan penyebab kematian ibu dan anak. Faktor resiko yang mempengaruhi kehamilan seseorang dapat dikurangi dengan cara mengidentifikasi faktor resiko tersebut sebelum dimulainya kehamilan. Pelayanan tersebut berupa screening pemeriksaan kesehatan di pelayanan kesehatan terdekat yaitu puskesmas yang meliputi tes laboratorium, pemeriksaan fisik, dan konseling pranikah. Program asuhan prakonsepsi ini terdiri atas yang pertama ada pemeriksaan fisik, meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar lengan atas, dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang kedua ada pemeriksaan laboratorium, meliputi kadar hemoglobin, HbSAg, HIV, tes kehamilan, dan tes golongan darah. Yang ketiga ada pemberian imunisasi tetanus toksoid. Yang keempat ada pemberian suplemen gizi atau FE. Dan yang terakhir ada pemberian komunikasi informasi dan edukasi KIE tentang pranikah, meliputi kesehatan reproduksi dan pendekatan siklus hidup, hak reproduksi, dan persiapan yang perlu dilakukan dalam persiapan pranikah. Untuk materi yang kedua yaitu masa prakonsepsi. Masa prakonsepsi adalah masa di mana sebelum terjadinya kehamilan, yakni pada masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Pada masa ini, calon ayah dan calon ibu perlu menyiapkan diri agar pada masa kehamilan, persalinan, dan bayi yang akan lahir nantinya dalam keadaan sehat. Asuhan gizi prakonsepsi. Yang pertama membahas tentang pentingnya gizi prakonsepsi. Status gizi pada saat prakonsepsi bersifat kritikal pada awal perkembangan janin nantinya. Fertilitas dipengaruhi oleh berat badan dan mencapai kemampuan optimal pada rentang IMT normal yaitu 20-25. Yang kedua membahas tentang anjuran diet untuk masa prakonsepsi. Konsumsi suplemen asam folat untuk melindungi diri dari efek tabung saraf atau NTD. Suplementasi asam folat penting sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum konsepsi mencegah kelainan selubung saraf janin dan tidak akan berguna bila selubung saraf telah terbentuk. Mengkonsumsi beragam jenis makanan yang berbeda dari semua kelompok makanan, membatasi makanan yang mengandung terlalu banyak lemak jenuh dan gula, menghindari minum alkohol, jangan merokok, dan menghindari minum kafein dalam jumlah yang berlebih. Lalu, makanan yang kaya asam folat, yaitu contohnya ada toge, ada roti, sereal, daging, kacang polong, kacang merah, dan lain sebagainya. Lalu untuk materi yang kedua ada masa subur. Masa subur adalah suatu masa dalam siklus menstruasi perempuan di mana terdapat sel telur matang yang siap dibuahi, sehingga bila perempuan tersebut melakukan hubungan seksual, maka dimungkinkan terjadinya kehamilan. Masa subur merupakan rentang waktu pada wanita yang terjadi sebulan sekali. Ovulasi terjadi sekitar 12-14 hari sebelum periode menstruasi dimulai, yaitu rata-rata masa subur perempuan mulai terjadi pada hari ke-10 sampai ke-17 setelah hari pertama menstruasi, jika siklus menstruasi tersebut berlangsung selama 28 hari. Siklus terpendek dari menstruasi adalah 28 hari, sedangkan siklus terpanjang dari menstruasi adalah 32 hari. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu cara menghitung masa subur. Menghitung masa subur melalui periode menstruasi haid teratur atau 28 hari. Perubahan lendir serviks. Untuk menghitung masa subur atau menghitung ovulasi melalui perubahan lendir serviks dapat diamati dengan merasakan perubahan rasa pada vulva sepanjang hari dan melihat langsung lendir pada waktu tertentu, kemudian dicatat pada malam harinya.
Pemeriksaan lendir serviks menggunakan jari tangan atau tisu di bagian luar vagina dan memperhatikan perubahan perasaan kering basah. Perubahan lendir serviks dapat dikaburkan dengan adanya cairan sperma, spermisida, atau infeksi vagina. Lendir serviks pada masa subur seperti daun pakis. Lalu untuk materi yang terakhir ada perubahan suhu basal tubuh. Untuk menghitung masa subur atau menghitung ovulasi dapat pula dilakukan dengan mengukur perubahan suhu basal tubuh. Suhu basal tubuh tersebut adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau dalam keadaan istirahat atau tertidur. Pengukuran suhu basal dilakukan pada pagi hari segera setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Perubahan atau peningkatan suhu basal tubuh pada masa subur terjadi karena hormon progesteron. Peningkatan suhu basal tubuh pada masa subur berkisar 0,2 sampai 0,5 derajat Celcius dimulai 1-2 hari setelah ovulasi. Suhu basal tubuh diukur dengan alat yang berupa termometer basal. Termometer basal ini dapat digunakan secara oral, per vaginan, atau melalui dubur dan ditempatkan pada lokasi serta waktu yang sama selama 15 menit. Apabila grafik atau hasil catatan suhu tubuh tidak terjadi kenaikan suhu tubuh, kemungkinan tidak terjadi masa subur atau ovulasi sehingga tidak terjadi kehamilan suhu tubuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.